Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bi ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi khassana bi ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana abwab ridha wa taysir wa tughliqu biha abwab asy-syarri wa ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'd. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal muhtaramin, para kesepuhan, para kiai, para asatid, guru-guru kita semua, semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dan kita semua dapat dibimbing oleh mereka-mereka sehingga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bapak Haji Mulyadin dan juga seluruh aparatur pemerintahan Desa Cilimus, kita doakan semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, dimudahkan semua urusannya, diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan untuk membawa Desa Cilimus menjadi desa yang baldatun thayyibatun rabbul ghafur, desa yang sesuai dengan namanya, anu sering cenah disebatkeun ai Cilimus teh ciri lingkungan muslim. Belah mana eta? Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi ciri lingkungan muslim ini berada di Blok Cantilan. Ini Blok Cantilan. Hah? Beres. Beli ngiringna ke mana ini? Sallu ala Nabi Muhammad. Yang saya hormati seluruh para panitia dan juga jamaah musola Hidayatus Sibyan, anu mana masya Allah siang ini garulis parangling, sebab biasa nama tanah di karudung. Betul apa betul? Tapi dinten ieu mah di kaudung masya Allah bercahaya sebab kena matahari. Mugi-mugi di kerudung saterasna, anu tacan di kudung mugi-mugi tiasa di kudung, luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Jamaahna luar biasa. Ieu teh asli jamaah ti blok dieu apa benten-benten? Soalna musolana hari maghrib isya mah kosong. Komo hari subuh, hari pengawasan dinten naon? Dinten Sabtu kosong eta geus kami. Tapi aya wayah muludan mada aya berkat. Aya berkah. Aya berkat, aya berkah. Berkah heula apa berkat heula? Hah? Berkat heula? Berkah heula. Alhamdulillah. Ieu jigana berkah heula ieu soal berkat can aya tantos. Waduh panitia dibalik ya.
kudu nama berkat mangke urang barokah heula begitu ikhlas geus luak liuk-liuknya, tapi mending bagus berkat heula apa berkah heula? Hah? Lamun berkat heula berarti engke maulidana tenang, betul? Jadi maulidan teh khusyuk dan berkat geus meunang. Tapi lamun barokah heula menguji keikhlasan. Ieu berkat terus dibagi gentos. Alhamdulillah, masya Allah guys. Atuh ai kitu mah tinggal pengajian bae ketenangnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi sadaya panitia, para jamaah musholla Hidayatus Sibyan, sekalipun ai ka musholla nama jarang. Mugi-mugi kenging rahmati Allah, mugi-mugi kenging berkah ti Allah. Anu gaduh masalah diselesaikan masalahna, anu gaduh hajat dikabulkan hajatna, anu gaduh hutang bebaskan hutangna. Aya di dieu hutang aya? Hah? Bayar. Kalau padunya hutang bae itu kebayar. Insyaallah barokah maulid dibebaskan hutangna ku Allah. Amin ya rabbal alamin. Anu tacanggan jodoh dicaketkeun jodohna, anu janda kawin deui, anu gaduh istri nambah deui. Amin ya rabbal alamin. Mumpun doana mustajab Pak, teka ciri ongko lamun ngaminan teh nya. Semangat, mugi-mugi tambah deui istrina. Ih melompong keneh teh. Masya Allah, tambah istrina maksudna tambah solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, salaras nama simkuring teh lamun diundang ceramah maulid atau naon bae di daerah-daerah dia teh pusing. Mendingan dinu jauh teu arapaleun kartuna rek ngabobodo kitu kieu ge teh aya masalah pah belah dia. Waduh, rek ngomong tuh gandeng siapa rutik mati kitu ieu. Eta mah keur alitnya. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu jamakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Siri As-Suqti beliau mengatakan, man qasada maudhi'an li qiraatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li qiraatil maulid, barang siapa yang datang ke satu tempat di mana di situ dibacakan sejarah Nabi, dibacakan maulid Nabi, kata beliau, faqad qasada raudhah min riyadil jannah, sesungguhnya jalmi anu dongkap ke tempat acara anu dibacakan maulid Nabi, maka dia sesungguhnya sedang menuju ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rek teh taman surga kumaha urang calik kieu bae ge ujug-ujug naon berkat dongkap surga. Betul hutang poho gara-gara hadir maulid berarti naon surga. Aya nu geus mulai nundutan, aya teu aya. Masya Allah. Naon sebabna? Sebab taman surga geus teu hebat kumaha taman surgana. Wedang aya di painen sok ngaweredang sok lahnya. Geus nu penting mah percepilna mirengkeun. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang pusing itu saya. Kalau jadi ustadz jadi kiai itu berat Pak Bu. Rek ngawedang bege keder. Saya pengen minum ini sulit. Kenapa? Ditonton sakieu lobana. Ya Allah, kemarin hari Jumat saya kumpul, karena kalau hari Jumat itu semua keluarga tidak boleh ada yang masak kecuali Umi. Makannya semua kumpul di Umi kalau hari Jumat. Pas mau makan, ternyata peteuy. Naon? Peteuy. Saya mau makan pusing. Kenapa? Rek khutbah. Kedua, habis itu acara di Pak Haji Sukani. Habis itu acara ibu-ibu. Tadi malam di Ciherang. Sekarang di sini tekaburu rek ngadahar peteuy. Sebab naon bising ke pas ngobrol model tadi saya mau makan pete pas ngobrol sareng Ustadz Jajang pada sarua namina ya Pak Haji Pak Ustadz Jajang sareng Paku begitu ngobrol teh bisa-bisa Paku pingsan.
Kenapa? Bau pete. Saya mau minum saja ditonton sama orang banyak begini. Ya Pak Ibu mas santai ngawedang teh. Begitu saya, rek minum jadi ditonton tuh enak jadi ustad jadi kiai teh. Rek kataman Cilimus izin diterempokkeun Pak Ustad. Kenaon Pak Ustad? Geus puguh ke di taman. Keur naon cenah. Geus nyamuni ge kanyahoan keneh bae. Makana geus pusing hiburanna teh ya Allah, Robi pusing. Makana hiburanna geus eta jeung pamajikan bae ya. Makana wajar lamun anakna loba ya. Kenapa hiburanna eta wungkul. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, anak yang banyak biar berkah amin. Banyak saya tadi malam juga di sana Kadu Gede ketemu dengan satu orang, anaknya banyak. Hirupna manganduan deh suami istri. Yang segitu banyaknya anaknya teh aya sadaya komo anaknya sakedik mah. Yang banyak anak ya menyenangkan Nabi Muhammad. Tujuannya menyenangkan Nabi Muhammad karena Nabi mengatakan fa inni bubahin bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku akan bangga-banggaan dengan umat-umat yang lain, banyak-banyakan umat. Maka niatna naon? Nyumbang ka Kanjeng Nabi supaya seueur umatna sehingga Nabi senang. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Imam Siri As-Sukti, beliau mengatakan man qasada limaudhi'in, barang siapa yang hadir ke satu tempat tujuannya apa? Li qiraati maulidin nabi, untuk membaca sejarah nabi, untuk membaca maulid nabi, mengenang bagaimana perjalanan nabi, bagaimana akhlak-akhlak nabi, maka faqad qasada radah min riyadil jinan, sungguh orang tersebut berarti sudah hadir menuju ke taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia datang limahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dia datangnya karena kecintaan kepada Nabi. Kenapa kita bisa hadir di tempat ini sampai warung bage tutup tuh payun warung anah terkenal itu santri mah ya paribasa ayah di warung anah tutup demi apa? Memperingati maulid Nabi, memuliakan Nabi. Berapa uang yang hilang gara-gara maulid Nabi? Tidur mungkin dari pagi. Ti pagi apa ti ayeuna? Sallu ala Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Karena cinta kepada Nabi. Kita kumpul di tempat ini apa tujuannya? Karena cinta Nabi. Hareudang ge tara biasa di kudung. Ya. Aya di dina tara biasa di kudung aya. Ayeuna arieu di kudung panas hareudang tapi maksakeun di kudung. Kenapa? Limahabbati Rasul, karena cinta karo Rasul, karena ta'zim kepada Rasul. Maka dari itu sesuai dengan hadis Nabi, Nabi mengatakan man ahabbani, barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Maka berdasarkan hadis ini kita datang ke tempat ini karena cinta kepada Nabi, berarti orang teh keur nyaketan ka surga Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi orang sadaya engke insyaallah kembali di surga, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita lagi, ada diceritakan dalam kitab Al-Hajjut Tam. Nami kitabna Al-Hajjut Tam fi mawaridi maulidin nabi wa ma'atida bihi minal qiyam. Geus moal apa ngarang kitab lagi panjang teuing. Santri kita rapaleun. Itu bedana santri jeung ustadzna. Sallu ala Nabi Muhammad. Di dalam kitab itu diceritakan bahwa As-Sayyid Alwi Al-Maliki, beliau bercerita bahwa ayahnya As-Sayyid Abbas Al-Maliki, beliau itu datang ke Afrika dalam rangka dakwah, ceramah di daerah Afrika. Begitu beliau sedang dakwah di daerah Afrika, ternyata beliau datang ke satu tempat yang dimana di situ ada pembacaan maulid Nabi. Beliau hadir akan memberikan ceramah di sana. Beliau memperhatikan ayah hiji jalmi di pojok serada sepuh eta ti awit acara maulid di kawitan dugi ke akhir ngadeg bae
Lamun urang mah paling jika nama meren sing siremen, jika nama meren naon bising bisul, jika nama bisulna dina bujur sehingga naon teu tiasa calik urang masuk udon bae pagaweana, betul apa betul? Aya jama tungkul pada makar khusyuk eta jama geus numutan di bae. Ya Allah, shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang dari mulai awal acara maulid sampai selesai ngadeg bae teu naon teu calik-calik sampai akhirnya Said Abbas Al-Maliki beliau memperhatikan orang ini. Begitu selesai beliau menghampiri orang ini, Pak, mencek orang namanya bahasana bahasa Arab ya, Bapak ini saya perhatiin dari awal maulid sampai selesai, padahal Bapak keadaannya sudah hampir tua, kenapa selalu berdiri dari awal sampai akhir? Begitu orang ini ditanya, dia menjawab, begini ya Habib, begini ya Syekh, begini ya Sayyid, saya ini dulu saya itu tidak suka dengan acara maulid. Begitu orang-orang berdiri mahalul qiyam, dimulai maulid, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib alaika salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Lumayanlah suara merenya, lumayan tuh. Yang Ustaz Imam bagusan mana? Jujur. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Saya itu dulu kalau ada acara maulid saya paling gak suka, benci. Menurut saya ini bid'ah sayyi'ah, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi dan jelek dan bisa menyebabkan masuk neraka, sesat. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Saya tidak suka dengan maulid, sehingga ketika tetangga-tetangga saya mereka berdiri melaksanakan mahalul qiyam, bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi Muhammad SAW, saya duduk saja cuek, saya duduk santai-santai, dan saya menghina lagi. Ngapain tuh orang berdiri menghormati naon sih? Saya dulu berpikir seperti itu. Tadi ayat tuh pas mahalul qiyam cari baik, hati-hati. Sallu ala Nabi Muhammad. Terus waktu itu setelah beberapa hari kemudian saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya sedang kumpul dengan orang banyak, orang-orang soleh begitu, lagi pada ngaji. Datang suatu orang yang bercahaya, wajahnya ganteng, hidungnya seperti alif, alisnya seperti nun, wajahnya bercahaya, berseri-seri, di mana orang berdiri semuanya menghormat kepada beliau dan mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Ternyata itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang-orang ini semua berdiri dan salaman kepada Nabi, tapi saya dalam mimpi itu mau berdiri nggak bisa, saya nggak bisa berdiri, kesulitan. Sampai akhirnya beliau terbangun. Begitu saya terbangun, wahai Said Abbas, saya ternyata benar-benar lumpuh, tidak bisa berdiri. Akhirnya saya pusing karena saya tidak bisa berdiri. Naon gara-gara menyepelekan jalmi-jalmi anu mahalul qiyam, berdiri menghormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya bernadar, saya nadar, andaikan saya ini bisa sembuh lagi, maka saya setiap kali acara maulid Nabi akan berdiri dari mulai awal sampai akhir. Dan ternyata akhirnya tidak lama kemudian orang ini bisa lagi berdiri. Akhirnya saya yang sebagaimana yang kau lihat wahai Said Abbas, dari mulai awal sampai akhir saya selalu berdiri dalam membaca maulid. Naon sebabna? Gara-gara nyepelekeun, akhirnya diuji oleh Allah, dia lumpuh. Tapi dengan niat nadar, kalau saya bisa
berdiri kembali, maka saya akan terus berdiri ketika baca maulid, dan alhamdulillah Allah SWT berikan kesembuhan kepada orang tersebut. Maka dari itu jangan disepelekan ketika acara maulid ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, amin ya rabbal, dan bisa memuliakan Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Ada cerita lagi, geus aya siang-siang kieu mah ngaji ge cerita bae. Lamun teu cerita nundutan, lamun teu nundutan hareudang, geus pokona calik ya geus deng-deng ka ditu, deng-deng ka dieu, asa panas bujur, anu sing sireumna ya, anu sing sireumna mapai, awas hati-hati tah, tandana kematian. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada satu cerita di dalam kitab I'anatut Talibin, diceritakan ada satu orang yang tampan ganteng. Kumanya ceritakan orang tampan ganteng, guys, gampang mah juga abdi lah gitu misalnya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Ini anak muda ganteng, dia punya kebiasaan naik kuda sambil bernyanyi. Wah, pas naik kuda satu hari, kudanya ini nggak bisa dikendalikan. Malum ai kuda kan tegaduh naon akal ya. Makanya cenah jalma anu istilah hebat imanya numpang bodona naon, cenah eta ari bujur kuda di hareupan aya nu geus ditunggang dia ditunggang di tukangan. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Eta mah da usahanya. Dia naik kuda. Satu hari begitu dia naik kuda, kudanya tidak bisa dikendalikan. Akhirnya si kuda ini lari dengan kencang, akhirnya nabrak satu anak kecil. Sampai akhirnya anak kecil ini mati. Ternyata yang mati anak kecil ini adalah anak raja, namanya Raja Malik bin Marwan. Akhirnya si raja begitu dengar kabar kalau anaknya mati ditabrak sama anak muda ini yang tampan ini, akhirnya dia langsung manggil si anak muda ini, panggil anak tersebut, harus bertanggung jawab atas kematian anak saya. Akhirnya si prajurit-prajurit nyari anak muda ini untuk dipanggil ke kerajaan. Si anak muda dalam hatinya sudah tawasul, wirid, dzikir segala diucapkan supaya selamat dari kisos. Sebab lamun ngabunuh berarti dibunuh deui, apalagi yang dibunuh anak raja. Malik bin Marwan karena dia anaknya dibunuh, Gus, wah umak amuk Gus, teu sabar mana ieu. Ditungguan tidak datang-datang. Begitu datang ya, seharusnya Malik bin Marwan ini marah sama anak ini, sama si pemuda ini, karena anaknya sudah dibunuh. Akan tetapi begitu si anak muda ini datang, dia nggak bisa marah, malah senyum, malah seri, senyum, seri. Ih, aing teh ngamuk ieu teh, anak aing dipaehan kunaon ge bisa ngamuk. Begitu datang, heh anak muda, saya dari tadi nunggu ente nggak sabar, sudah pengen nebas kepala ente. Begitu ente datang, kenapa saya ini nggak bisa marah-marah, yang seri ningali wajah ente teh. Apa yang terjadi? Apa yang kau lakukan? Kata anak muda ini, wahai raja, saya tadi dari mulai berangkat saya nadar ya Allah, andaikan saya selamat tidak dikisos oleh Malik bin Marwan sebagai raja, maka saya nadar akan membacakan maulid Nabi, akan selalu mengadakan maulid Nabi setiap hari. Saya akan baca maulid Nabi setiap hari. Itu yang saya nadarkan. Oh, yo pantes ya, gara-gara naon nadar rek maos maulid Nabi diselamatkan sehingga tidak jadi dibunuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu, dari beberapa cerita ini menunjukkan apa? Bahwa membaca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam banyak hikmahnya, banyak faidahnya. Bapak Ibu, di dia ayah nu gaduh hutang aya, baca maulid insya Allah bebas hutang. Ayah nu hese jodohna aya, baca maulid insya Allah gampang jodohna. Ayah nu rek nyalon aya, ya nyalon naon bae lah ya. Gimana baca maulid insya Allah, dengan maulid
semuanya akan selesai urusan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Hidayatus Sibyan, musola kita, musola kesepuhan, namanya juga Hidayatus Sibyan, sebagai hidayah petunjuk untuk as-sibyan, yaitu untuk anak-anak. Semoga musola ini menjadi makmur. Amin. Banyak anak-anak yang belajar di sana. Serta anak-anak yang belajar di dia. Jangan-jangan maghrib ngeromean HP. Ayah nu kitu ayah. Anak sahadat. Masya Allah, ya. Bapak Ibu sekalian, kita ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya naon anak. Anak itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci. Fa inna abawahu, karena sesungguhnya orang tuanya lah, ibuna bapana, yang menjadikan dia ini yuhawidanihi, menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasrani, yang menjadikan anak kita ini menjadi Yahudi atau Nasrani, agamanya baik atau tidak, itu adalah siapa? Orang tua. Nah, kita bayi ketika lahir suci, nu matak ngotorana sa kita, anu nyetakna sa urang. Bagaimana kita mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang membanggakan kaki kita nanti di akhirat? Sudahkah kita sudah menyiapkan anak-anak kita supaya nanti ketika kita meninggal ada yang mendoakan kepada kita semua? Apa jangan-jangan anak-anak kita ngaji begitu biasa? Ayat begitu ayat. Ngajinya nggak bisa begitu bapana ngap ke sakaratul maut, barang begitu datang dia nunggu di depan bapaknya yang sedang sakaratul maut, lain teh maca Yasin, lain maca surat Ar-Ra'du supaya tereh maut. Ya, lamun misalkan bapak ibu wayahna naon bantosan pangmaoskeun pun rama nuju sakarat, naon maca suratna ustad, ya dibere bocoran. Ya, ieu sabenarna rahasia ustad-ustad gitu. Ya, hoyong cepet apa hoyong lami, lamun misalkan bayarna lumayan gede atau ulah dibaca, tapi lamun cenah sawengi bae jangan satu secepatnya ayat ayat suratna ini sudah mujarab. Ada salah satu orang Cilimus, geus mau diceritakeun saha namanya, rahasia, datang ke rumah minta untuk dibacakan Al-Quran karena bapaknya lagi sakit. Begitu saya mau mulai rek hadoroh diharwasan ku salah satu anakna, Ustaz, iya mun tiasa mah aoskeun bacaan anu kira-kira cepet maut. Ya Allah, lu anak macam apa lu? Jadi sanes kitu Ustaz, kunaon karunya ningali si bapak, ya Allah ngising hese ya gus sare sulit, mam sulit, nggak masuk, ya ngadon nyiapkeun beartos atau sing teka bagian warisan kayaknya saya ke rumah sakit. La ilaha illallah, anu kitu aya anak nu kitu aya. Ya Allah, kadang-kadang ada seorang istri, bagaimana seorang istri sudah umur 60 tahun, suamina 70 tahun, minta cerai. Naon sebabna? Daripada ngurusan salaki menit hese diatur suruh ngomong mobat sulitnya, cebok kudu dicebokan, emam kudu dihuapan, ya, dan lain sebagainya, jalan kali itu dia kudu dipapangku, mending cerai beres urusan jenah. La ilaha illallah. Kenapa bisa begitu? Karena suaminya dulu kurang mendidik kepada siapa? Istrina, kurang romantis kepada istrina, sehingga istrina di umur 60 tahun minta cerai daripada kudu ngurus salaki. La ilaha illallah, naudzubillah min dzalik. Dia si anaknya ini sanes abdi naon-naon Ustad, naon atuh sanes naon-naon atuh
iya karunya pun bapak bus sulit itu sulit mendingan maut. Oh siap kalau begitu, atas permintaan Anda saya laksanakan. Akhirnya saya baca bareng-bareng, saya khusus baca surat nungkek dibocorkan ya. Begitu saya bacakan set dimulai canggih angges bener baik maut. Mujarab. Begitu mati, anak-anaknya yang ada di sampingnya nangis sadaya. Wow, nangis tarik pisan. Dia hari tadi ngaros cenah yang buat maut. Hari geus maut ditangi son. Oh nangis. Atuh saya bingung. Ya Allah, akhirnya saya ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caricing eta anak-anakna. Ini nyata orang cilimus ngan jauh ti dieu. Geus moal dituduhkeun awas mun anu nanya. Sasitan, ya ulah sok kepo dosa. Ya. Ieu mah jang cerita unggul. Tapi nyata. Akhirnya saya bilang, "Pak, Bu, Ceu, Teh, karunya teh ka bapak nu maot. Karunya. Lamun karunya kasih bapak, nangis boleh, tapi ulah tarik teuing. Ulah tarik teuing, ulah kain itu tarima. Ai tadi cenah mentah yang buat maot. Ari ayeuna nangis tarik pisan. Nangis boleh, sedih boleh, tetapi kalau nangis sampai gogoakan apalagi kehosehan, komo nyobek-nyobikeun baju, ngejenggut rambut, bapak. Masya Allah, barang sadar ternyata baju pang alus dan sobek. Ya. Kenapa ini bisa menyiksa mayit? Ya. Dalam kitab Irsyadul Ibad dikatakan ada satu ulama, saya lupa namanya, beliau itu pingsan. Begitu beliau pingsan, adiknya yang perempuan nangis tarik pisan, gogoakan. Akhirnya ternyata yang kakaknya ini, beliau itu cuman pingsan, sadar kembali. Begitu sadar, ulama ini tanya, maneh tadi cerik tariknya mohon atau sangkat yang maut seorang pingsan. Awas, nanti kalau saya mati duluan kamu jangan sampai nangis boleh, tapi udah sampai gogoakan. Ya, kenapa? Saya tadi waktu pingsan rasanya diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara kau menangis. Jadi sedih boleh Bapak Ibu, yang namanya orang tua meninggal sedih boleh, harus. Namun tersedih kan dipertanyakan ku tetangga, saya mati ceriknya jika nama syukuran yang membuat naon warisan. Ya Allah, nangis boleh, wajar, tetapi jangan sampai naon memperlihatkan seolah-olah kita tidak terima. Yes, caricing ayeuna mah ngaraji. Mohon Ustaz, ulah nangisnya, ulah nangis boleh, tapi ulah gogoakan. Mohon hatur nuhun. Habis itu ada yang laki-laki ini keluar rumah. Pas keluar rumah saya masih ngaji, neruskeun can anggeus eta suratna. Barang ditengok ternyata keudud we. Hari tadi cerik. Ulah cerik di bejaan lain ngaji kalah udud. Ieu kudu kumaha tuh ngabejaanna. Sallu ala Nabi Muhammad. Naam. Surat apa? Surat Ar-Ra'du. Surat naon? Ar-Ra'du. Tah jadi namun aya jamak gering hoyong teremot bacakeun surat eta ya. Ieu rahasia kiai sabarama ya, dibocorkeun di dieu ya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Iya begitu orang tua kita sedang apa? Sakaratul maut, menghadapi sakarat, sulitnya kematian, yang harus dibimbing, ya dibacakan Yasin, surat-surat yang lain, Ar-Ra'du dan lain sebagainya. Biar apa? Ketika sedang baca Al-Quran, malaikat begitu datang, senang malaikat, dan nyabutnya juga tenang. Ulah ieu mah kita punya anak nggak pernah dari kecil tuh pernah kamu sholatkan, tidak kenal dengan Al-Quran, nggak bisa ngaji, naudzubillah min dalik. Begitu bapak nak bersakarat lain dibacakan Yasin kalah naon, pak nyebut bapak nang geus rek maot, kurang ajar sia, lain tadi tahkim bacakan Yasin malah pak nyebut gandeng sia nyebut naon atuh cenah. Ini gara-gara naon teu bisa ngaji malah jadi nyebut naon, sampai si bapak nah udang geus terjadi aing paeh lah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, penting
penting didik anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita bisa ngaji? Sudah benarkah anak kita bacaannya, terutama Fatihah? Karena ini hukumnya naon wajib dalam sholat. Kalau tidak benar, tidak sah sholatnya. Sudahkah anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, kenal dengan agama, bisa baca Al-Quran, faham rukun-rukunna sholat, faham perkara-perkara yang membatalkan sholat, paham naon mengabatalkan dina puasa dan lain sebagainya dalam ibadah, mana halal mana haram. Kalau sampai mereka ini tidak tahu karena kita tidak mendidiknya, maka naudzubillah min dzalik, jangan sampai nanti akan menjadi bumerang buat kita, menjadi sebab kita celaka. Naudzubillah min dzalik. Diceritakan nanti di akhirat itu ayat suami istri gagah berdua, dia akan masuk naon masuk surga karena sok hadir maulid, hadir majelis ta'lim, rajin, si bapana rajin. Mereka berdua ini akan berjalan masuk surga. Begitu sampai ke pintu surga, mau masuk ke surga, ayat panggilan dari belakang, ya zalim, hai orang zalim, hai kurang ajar, antosan, tungguan. Ini orang yang mau masuk surga ini, dia kaget, rek asup surga, ayah nu manggil dia. Akhirnya dia nengok ke belakang, siapa yang manggil? Manggilnya nggak enak lagi, hai zalim, hai kurang ajar. Begitu datang tambah deket, tambah deket, tambah deket. Begitu dilihat wajahnya, ternyata anaknya. Akhirnya kata orang tua ini, hei, bukankah kau anakku? Ya, saya anakmu, hai zalim, hai kurang ajar. Loh, kenapa kau panggil aku hai zalim, hai kurang ajar? Bukankah sewaktu di dunia kau ingin sekolah, aku sekolahkan? Kau ingin kuliah, aku kuliahkan? Kau ingin menikah, aku nikahkan? Kau ingin mobil, aku belikan? Apapun yang kau inginkan, aku kasih, aku beri. Sekarang kau pengen panggil aku hai zalim, hai kurang ajar? Lalu kata anaknya, hei zalim, hai kurang ajar. Betul, memang sewaktu di dunia apapun yang saya inginkan kau kasih. Aku ingin sekolah, kau sekolahkan, bahkan sampai kuliah. Aku ingin menikah, kau nikahkan. Aku pengen rumah, kau buatkan. Aku ingin mobil, kau belikan. Apapun yang aku inginkan kau kasih, kau beri. Akan tetapi sewaktu di dunia kau lupa mendidik aku dengan agama. Tidak pernah kau ajari aku tentang sholat, tidak pernah kau ajari aku tentang masalah puasa, bagaimana cara wudhu yang betul, yang benar, batasana sampai mana, niat nak kumaha, naon baik nu matak ngabatalkeun kana wudhu, dan seterusnya, halal haram saya tidak tahu. Gara-gara engkau sibuk ibadah tapi tidak pernah mengajari aku tentang agama, tidak pernah kau sampaikan aku atau kau tuntun aku ke musola, ke madrasah. Ya untuk apa? Untuk belajar agama, sehingga saya menjadi orang yang bodoh. Maka dari itu saya menjadi orang yang jauh dari Allah dan akhirnya ahli maksiat, dan saya masuk surga gara-gara engkau tidak pernah mengajari aku. Maka dari itu ya Allah ya Rabb, saya punya hak sebagai anak atas orang tua saya. Ya Allah, tolong masukkan kedua orang tuaku ke dalam neraka. Ya Allah, saya tidak ridho karena mereka membiarkan saya masuk ke dalam neraka, membiarkan saya tidak kenal dengan agama sehingga saya masuk neraka. Ya Allah, masukkan kedua orang tuaku ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah, naudzubillah min dalik. Tadi narik asup ke surga, ditarik jadi masuk naon, masuk neraka gara-gara naon, kita tidak mendidik anak-anak kita. Pak Bu, kata Nabi, murru auladakum bisolah, perintahkan anak-anakmu dengan sholat. Iraha wahum abna'u sab'i sinin, ketika dia berumur 7 tahun. Umur 7 tahun anak kurang sok disuruh sholat apa enggak? Kadang-kadang bapakna pernah mondok masantren yang indung nama tuh, sehingga bapakna galak, sholat mana? Cek ibuna, pak ulah galak-galak pengen daletikan ieu tuh kompak. Ayah begitu ayah hadir zaman hadir gimana tah? Sallu ala Nabi Muhammad. Begitu kadang-kadang ada yang ibunya
dia rajin ke majlis-majlis taklim, dimulai Sabtuan, Mingguan, Senenan, Selasaan sampai Jumatan, sehingga ibunya galak sholat mana cek mama salakina mah ulah galak teh mah kajen galak engke ai di kamar bejeng bapak adika anak mah ulah galak teh. Ya Allah, teu kompak. Sehingga bagaimana anak ini selalu merasa ada yang membela. Bapakna galak dibela ku indungna galak dibela ku bapakna, sehingga anak umur 7 tahun masih belum sholat, masuk 8, 9, 10, sebegitu dia balik mulai wajib sholat, dia belum terbiasa melaksanakan sholat. Ya Allah, begitu mulai catatan amal dicatat, baik dan buruknya dicatat, pertama kali catatannya naon? Tersolat, dosa. Kenapa? Karena tidak terbiasa melaksanakan sholat dari mulai naon ke kecil. Cek Nabi, Pak Bu, bagaimana cara mendidik anak kita? 7 tahun perintahkan sholat. Nanti kalau sampai umur 10 tahun, kata Nabi, wadribuhum, dan pukullah dia. Anak-anakmu pukul. Kapan? Wahum abnau asyri sinin, ketika umur natos dugi kabar 10 tahun. Osok nyebret anak ketika umur 10 tahun ke sholat. Boro-boro orang nabi kita sholat. Ya orang tua nabi kita sholat. Beda dengan ulama-ulama, kiai-kiai. Mereka menyiapkan pecut di atas naon, di atas pintu, ditunda pecut Madura, terang pecut Madura. Hah? Warna-warni itu gini, ditunda dulu. Begitu anaknya tanya, bapak, iya, naon eta pecut, banyak ngerti mana? Kangge naon pak, yang mecut mana? Lamun teu daek naon? Lamun teu daek sholat. Begitu ajaran Nabi. Biar anak kita ini naon? Terbiasa sholat dari mulai 7 tahun. Memang belum wajib, akan tetapi Nabi sudah mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak kita sholat dari umur 7 tahun. Begitu dia balik, dia sudah terbiasa sholat, terbiasa puasa, sehingga kita tinggalkan pun dia pasti akan sholat dan pasti dia akan puasa. Ini adalah aturan dari Rasulullah SAW. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ayo kita didik anak-anak kita. Ya Allah, mun antara maghrib dengan isya upami tiasa sama atau di mana, di musol lah, di masjid geus paruman heula TV-na. Ayo maghrib jeung isya di mana? Nonton TV. Hari anak-anak ke masjid kamu sholat. Hari si bapana naon? Nonton bola. Ya, nonton sinetron. Ya Allah, nonton sinetron baik dimulai maghrib sampai jam 8. Begitu jam 8 asup ke kamar ningali salakina goreng salakina wajahna. Naon sebabna? Nempo sinetron garanteng baik. Begitu lihat suaminya, ya Allah, jika juri gini. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan acara Maulid Nabi ini Allah berikan perubahan kepada kita. Amin. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Amin. Anak-anak kita yuk kita giringnya sarang-sarang supaya naon, membanggakan kita di akhirat. Begitu orang maut teh ke alam kubur, ya Allah, aya nu ngadoakeun anak kita, Rabbighfirli wali walidayya. Setiap kali selesai naon ulah ieu mah ngadoakeun teh anak boga anak, ngadoakeun ka orang tuana satahun ngan 2 kali. Iraha hiji ari lebaran ka makam ngadoa, kadua ari haul. Eta ge ari haul ge kadang-kadang teu milu amin, teu milu ngadoa, nah sababna sibuk urusan berkat. Tanu ieu Ustaz Fauzan ieu nu gede ieu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ya. Padahal idza mata ibnu Adam, ketika anak cucu Adam itu mati, in qata amalu, semua amalnya terputus illa min salasin, kecuali 3. Non sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, wa waladin shalihin yad'u lahu, anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Pertanyaannya, sudahkah kita punya anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada kita, sehingga sewaktu kita sudah mati doanya masih terus mengalir kepada kita?
Semoga Allah memberikan kepada kita anak-anak yang solihin solihat, amin ya rabbal alamin. Terus capek sahnu capek ya. Masya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inti daripada peringatan Maulid Nabi ini yang pertama, bahwa membaca Maulid Nabi adalah bacaan yang mulia. Maka apapun hajatnya, keinginan kita adakan Maulid Nabi. Makanya banyak para ulama, para kiai acara naon bege teka kantor maos maulid, sekalipun disingkat ya. Ingin berubah suami kita, bacakan maulid. Bu di dia aya nu suamina sok zalim be aya, nu sok ngamplong aya teu aya. Alhamdulillah. Tapi aya nu suamina hese rezekina aya. Hah? Nu usahana hese aya. Lain hese usahana ibu-ibu nabe boros teuing meureun ya. Masyaallah. Gimana? Bacakeun Maulid Nabi. Kita punya anak yang sulit, hese di papatan, suruh sholat sulit, suruh ibadah sulit, nyentak baik ke orang tua. Bagaimana caranya? Bacakeun Maulid Nabi. Dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, beliau mengatakan, Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, man qara'a maulid ya, man qara'al maulid 'alal ma'i, barang siapa yang membaca maulid lalu dibacakan, setelah dibacakan teh ditiupkan kana cai, kana cai. Makanya upami para kiai-kiai, para ustad upami maulidan teh ieu teh naon dibukakeun, diingkeun, tos kitung ke dibantun ka mana karompok, pasikeun ka istrina dengan niat supaya luluh hatena engke bisa kawin deui. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa yang membaca Maulid Nabi 'alal ma', tiupkeun kana cai, maka dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin, akan masuk ke dalam hatinya yang meminum air tersebut 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Maka sahabat anu gaduh masalah, punya anak di papatan hese, suruh ngaji sulit, suruh sholat sulit, bagaimana? Bacakan maulid, lalu tiupkan kana cai, niat supaya anaknya jadi soleh, pastikan setiap hari, insya Allah nanti hatinya akan menjadi lembut, amin ya rabbal alamin. Jadi hiji, muliakan maulid Nabi. Dengan muliakan maulid Nabi, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, berkumpul dengan Nabi. Yang kedua, yaitu dididik anak-anak kita dengan baik, kenalkan dengan agama. Yang ketiga, oleh-oleh ijazah naon, baca surat Ar-Ra'du. Ya. Yang keempat, bacakan maulid kana caikeun, atau di acara-acara maulid orang buka akuana sengaja mantun air mineral dari rumah dibuka, engke dibantun ka bumi, pasikeun kanu dimaksud. Mungkin untuk keluarga supaya lembut hatena, ulah naon darbat bae, ulah ribut bae misalkan eta mantun naon cai, insyaallah akan dilembutkan hatina oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saya dapat saya sampaikan. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya, ada barokahnya, dan kita bisa mengamalkannya, amin ya rabbal alamin. Doa. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub, syafi'il lana wa farjil qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya Allah ya Rabbana
Allahumma ja'al jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yasartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini ya Allah, dalam memperingati manusia yang mulia ya Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan kami termasuk manusia yang mulia, mulia di dunia dan juga mulia di akhirat ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, tidaklah kami keluar dari majlis ini, dari majlis yang mulia ini ya Allah, dengan barokah maulid Nabi ini ya Allah, dengan barokah memperingati maulid Nabi Muhammad SAW ini ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini terkecuali Kau ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, yang disengaja maupun yang tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sungguh kami banyak dosa, maksiat kami menumpuk, sementara amal kami sedikit ya Allah. Maka dari itu kabulkan ya Allah, sehingga kami keluar dari majlis ini dan mendapatkan ampunan-Mu ya Allah. Begitu pula orang tua kami ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Bagi mereka yang sudah mendahului kami ya Allah, semoga dijadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan bagi orang tua kami yang masih hidup, semoga beliau-beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa anak cucu kami ya Allah, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa tetangga kami, dosa-dosa guru-guru kami ya Allah. Ya Rabb, selamatkan kami di dunia dan di akhirat. Selamatkan kami dari pertanyaan kubur, selamatkan kami dari siksa kubur, selamatkan kami dari timbangan amal, selamatkan kami dari hitungan amal, selamatkan kami dari sirat, dari jembatan yang pasti akan kami lewati, yang di bawahnya neraka jahanam. Sungguh kami takut terpeleset ya Rabb, sehingga masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka dari itu sambatkan, tetapkan ya Allah, sabit ala ya Allah, sabit ala qadamina ya Allah, tetapkan kaki kami ya Allah, tetapkan telapak kaki kami untuk melewati sirat, sehingga kami selamat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, sebagaimana Kau kumpulkan pada siang hari ini, semoga Kau kumpulkan kembali di surga-Mu ya Allah bersama kekasih kami Nabi Muhammad. Ya Rabb, jika di antara kami yang hadir di majlis yang mulia ini ya Allah, dengan barakah maulid Nabi ya Rabb, yang punya hajat kabulkan hajatnya, yang punya masalah selesaikan masalahnya, yang punya hutang bebaskan hutangnya, berikan rezeki yang halal, yang barakah, yang banyak. Yang belum punya jodoh, Kau dekatkan jodohnya. Yang belum punya anak, Kau berikan keturunan yang solihin solihat ya Allah. Yang belum punya rumah, belum punya tempat ya Rabb, kabulkan, berikan kemudahan, berikan tempat yang baik, yang layak ya Allah. Ya Rabb, dan Kau cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat, dan Kau cabut nyawa kami di saat kami jauh dari Engkau ya Allah, di saat kami lalai dari Engkau ya Allah. Akan tetapi cabutlah nyawa kami di saat kami sedang bersujud kepada-Mu ya Rabb, di saat kami sedang beribadah kepada-Mu ya Rabb, di saat kami sedang membaca Al-Quran, di saat kami sedang sholat, di saat kami sedang membaca sholawat ya Allah. Jadikan di akhir hayat kami ya Allah, mulut dan hati kami mampu mengucapkan kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kami semua meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Allah. Ya Rabb, berikan kepada kami panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah mushola Hidayatus Sibyan menjadi mushola yang makmur ya Allah. Jadikan jamaah mushola Hidayatus Sibyan menjadi jamaah yang rindu kepada-Mu ya Allah, yang rindu kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Jadikan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad. Mudahkan beribadah kepada-Mu ya Allah, mudahkan taat kepada-Mu ya Allah, jauhkan dari kemaksiatan ya Allah. Berikan kepada mereka anak-anak yang sholihin sholihat ya Allah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang akan membanggakan
nanti di hari kiamat anak-anak yang akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah, bukan anak yang akan justru menjerumuskan ke dalam neraka ya Allah. Maka dari itu ya Rabb, bimbinglah kami, berikan kemudahan kepada kami untuk bisa mendidik anak-anak kami dengan baik ya Allah. Ya Rabb, jika di antara kami ada suami yang masih zalim, jadikan suami yang saleh ya Allah. Ada istri yang masih belum taat kepada suaminya, jadikan istri yang salihah yang taat ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah. Ya Rabb, dengan barakah maulid Nabi ini ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Allah, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Unzur ilaina ya Allah, pandanglah kami ya Rabb dengan pandangan rahmat-Mu ya Rabb. Sekalipun kami banyak dosa, tetapi ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan barakah maulid Nabi ya Allah, dengan barakah maulid Nabi, kabulkan doa-doa kami ya Rabb. Jangan kau tolak doa kami ya Allah, dan terima amal ibadah kami ya Allah. Mudahkan kami dalam taat kepada-Mu ya Rabb, mudahkan kami dalam beribadah kepada-Mu ya Rabb. Jauhkan kami dari maksiat, jadikan kami termasuk umat Nabi Muhammad yang bisa mencintai Nabi Muhammad, yang bisa mengikuti Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad, berkumpul bersama Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin nabi rasul. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.